Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Hartono. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya Fakultas Ekonomi Bisnis dengan jurusan manajemen. Nah, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu manajemen koperasi, apa sih itu UMKM. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu koperasi. Di sini pengertian koperasi menurut Suryatmaja, beliau merupakan guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Beliau mengatakan koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama maupun politik, secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama. Nah, adapun menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang beranggotakan orang dan banyak orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, lalu ciri-ciri koperasi. Ciri-ciri koperasi ini ada 5. Ya. Pertama, merupakan kumpulan orang-orang. Yang kedua, secara sukarela bergabung bersama. Yang ketiga, mencapai tujuan ekonomi yang sama. Yang keempat, pembentukan organisasi bisnis yang diawasi secara demokratis. Dan yang kelima, memberikan kontribusi modal yang sama, menerima bagian risiko, manfaat yang adil, di mana anggota aktif berpartisipasi. Nah, itu ciri-cirinya. Lalu ada juga tentang landasan koperasi. Landasan koperasi itu ada 4. Yang pertama itu landasan ideal berdasarkan Pancasila. Yang kedua adalah landasan struktural yang berdasarkan Undang-Undang 1945. Yang ketiga adalah landasan mental yang berdasarkan kekeluargaan. Yang keempat adalah landasan operasional, yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992. Selanjutnya tentang pengertian manajemen koperasi. Manajemen itu sendiri yaitu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas yang tujuannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dan dapat disimpulkan yaitu manajemen koperasi sebagai proses untuk mencapai tujuan melalui usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Nah, jadi itu tentang manajemen koperasi. Selanjutnya keuntungan manajemen pada koperasi. Keuntungannya ini ada 2. Pertama, keuntungan ekonomis. Yang kedua, keuntungan sosial. Keuntungan ekonomis itu ada 5. Pertama, peningkatan skala usaha. Yang kedua, pemasaran. Yang ketiga, pengadaan barang maupun jasa. Yang keempat, fasilitas kredit. Yang kelima, pembagian SAU. Lalu keuntungan sosialnya itu cuma ada 3. Pertama, keuntungan kelompok, pendidikan, pelatihan, dan ketiga, program sosial lainnya. Selanjutnya tentang pengertian UMKM. UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Apa sih usaha mikro, kecil, dan menengah? Nah, usaha mikro itu usaha produktif milik orang per orang atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro. Lalu ada usaha kecil, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang per orang maupun badan usaha, bukan merupakan cabang maupun induk perusahaan. Nah, lalu ada usaha menengah. Usaha menengah itu hampir mirip dengan usaha kecil, namun kekayaan bersih maupun penjualan itu yang berbeda. Nah, adapun kriteria UMKM itu akan saya jelaskan. Yang pertama itu usaha mikro. Usaha mikro itu karyawannya itu kurang dari 10 orang, memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, lalu memiliki hasil penjualan itu paling banyak itu 300 juta. Nah, lalu usaha kecil. Usaha kecil itu jumlah karyawannya kurang dari 30 orang, lalu kekayaan bersihnya itu antara 50 sampai 500 juta dan memiliki hasil penjualan tahunan itu lebih dari 500 juta sampai 25 miliar. Dan terakhir usaha menengah itu jumlah karyawannya maksimal 300 orang, memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta dan paling banyak 50 miliar, serta memiliki hasil penjualan lebih dari 25 miliar sampai 50 miliar.
Nah, mungkin sampai situ aja yang dapat saya jelaskan karena keterbatasan waktu. Mohon maaf apabila saya kurang dalam menjelaskan tentang koperasi maupun UMKM. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.